Kenapa setiap kali kalian entry, harga berbalik arah, mengenai stop lossmu dulu, baru sesuai dengan analisamu? Apakah market benar-benar curang? Tentu tidak. Ini semua adalah strategi dari smart money atau institusi besar untuk mengambil liquidity sebelum harga itu bergerak. Tapi tenang, saya akan bongkar cara kerja mereka dan ajarkan strategi entry menggunakan multiple time frame agar kalian bisa trading seperti mereka, bukan menjadi korban mereka. Siap menghindari jebakan dan mulai trading dengan profit konsisten, simak sampai akhir. Hai, selamat datang di channel saya G-Trade Academy. Saya Giovanni, saya seorang trader yang sudah aktif di market trading ini selama 7 tahun terakhir. Dan pada video kali ini kita akan membahas sambungan daripada video-video sebelumnya di bab Smart Money Concept, yaitu bagaimana cara entry menggunakan Smart Money Concept. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi utama, izinkan saya untuk bercerita tentang broker pilihan saya, yaitu Fortuna Market. Kenapa saya memilih Fortuna Market, teman-teman? Karena banyak sekali hal positif yang kita dapat sebagai seorang trader ketika menggunakan Fortuna Market ini. Yang pertama yaitu spread yang murah, teman-teman. Dengan spread yang murah, tentu ini akan menghemat biaya trading kalian. Khususnya untuk teman-teman yang suka trading scalping dan juga untuk teman-teman yang suka day trade atau intraday. Lalu yang kedua, free biaya swap atau biaya inapnya gratis untuk teman-teman yang suka tradingnya itu swing, nggak mau scalping. Jadi kalau swing kan harus ada posisi yang menginap. Bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 1 minggu, 1 bulan. Nah, kalian nggak usah lagi mikirin berapa biaya yang akan kalian tanggung ketika kalian melakukan posisi swing. Tapi ini berlaku untuk major pair dan juga crypto ya, teman-teman. Lalu yang ketiga, ini paling canggih, teman-teman, yaitu user interface-nya yang sudah terintegrasi dengan TradingView. Tentu buat teman-teman yang dulu biasa analisa di TradingView, entry-nya di platform lain, nah sekarang dijadiin satu di Fortuna Market ini. Kalian bisa langsung melakukan analisa dan juga open posisi dalam satu platform. Tentunya ini akan membuat kalian trading lebih nyaman dan lebih simpel lagi, teman-teman. Dan yang keempat, ini yang paling penting, teman-teman, buat kita, yaitu proses deposit dan withdrawnya yang aman dan lancar. So, buat teman-teman yang butuh partner nih buat trading biar lebih profesional lagi, lebih nyaman lagi di dunia trading, cobain deh Fortuna Market. Sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu cara entry menggunakan Smart Money Concept, teman-teman. Nah, menggunakan Smart Money Concept atau SMC, teman-teman, dengan pendekatan multiple time frame adalah suatu strategi yang sangat efektif untuk meningkatkan akurasi entry trading kalian. Nah, di materi kali ini kita akan membahas, mencakup ke semua pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, mulai dari market structure, internal eksternal, terus order block, liquidity. Nah, ini kita akan bahas semuanya, dijadiin satu bagian untuk mencari bagaimana cara entry-nya. Dan di video ini juga kita akan menggunakan external structure-nya adalah time frame H4 atau 4 jam. Dan untuk internal structure-nya kita menggunakan time frame M15 tentunya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pertama, yaitu konsep dasar daripada multiple time frame ini, teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, saya eksternalnya menggunakan H4. Kenapa saya menggunakan H4, teman-teman? Nah, di external structure ini, kita akan mencari tren utamanya, teman-teman, tren induknya. Terus yang kedua, kita akan mencari supply dan demand utama atau order block besarnya. Lalu yang ketiga, kita akan mencari liquidity besarnya, baik itu BSL ataupun SSL daripada structure tersebut, teman-teman. Lalu kita akan mempelajari juga tentang internal structure-nya di time frame M15. Kenapa kita harus menggunakan internal structure juga? Dengan kamu menggunakan internal structure, kamu bisa melihat pergerakan harga di dalam tren induknya. Kalau tadi kita tahu H4 sebagai induk time frame-nya, jadi kita bisa melihat pergerakan harga di dalam tren di pergerakan H4 itu, teman-teman. Lalu yang kedua, kita bisa melihat kondisi daripada break of structure, change of character, liquidity graph. Biar apa? Biar kita menemukan entry posisi yang lebih presisi lagi. Buat teman-teman yang nggak tahu bagaimana cara menentukan internal dan external structure ini, saya sudah buat videonya. Kalian bisa tonton video yang ini.
Nah, tapi urut nontonnya. Pertama kalian harus nonton market structure-nya dulu, yang garis besarnya. Baru masuk ke materi yang kedua, yaitu internal eksternal. Biar nggak bingung. Karena kalau di video yang sekarang kita buat, kita akan lebih fokusnya untuk bagaimana cara entry-nya. Tapi untuk memahami internal eksternal itu wajib, teman-teman. Itu pondasi awalnya. Jadi yang belum tahu, tonton dulu ya. Nah, setelah itu kita akan masuk baru ke tata cara entry-nya. Sebelum kita masuk ke tata caranya, kita lanjutnya di chart, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk di market XAU USD di time frame 4 jam. Di sini kita gunakan market yang sudah ada ya, teman-teman ya, buat kita belajar. Oke, di sini saya ambilnya adalah kondisi market terakhir setelah adanya change of character di time frame 4-nya. Nah, setelah kalian melihat adanya change of character, yang pertama kalian harus lakukan apa, teman-teman? Kalian tunggu harga membuat high yang baru. Biar apa? Biar kalian bisa narik Fibo untuk retracement-nya. Atau kalian mencari Fibo OTE-nya lah, kalau di Smart Money Concept. Nah, di sini swing high yang baru sudah terbentuk. Barulah kalian tarik untuk Fibonacci-nya. Dari mana? Karena ini marketnya melakukan break daripada high sebelumnya. Jadi di sini ada change of character juga. Kita tariknya dari low ke high, ya. Kenapa? Karena kita mencari retracement untuk bullish posisi. Terus di sini juga ada beberapa order block, teman-teman, yang bisa kita lihat dan pelajari bareng-bareng ya. Di sini ada order block di sini. Yang pertama ada rally base rally ya, yaitu di area demand H4. Lalu juga ada order block yang kecil nih di atas daripada area golden ratio kita. Ya, dan yang ketiga kita juga ada zona demand di area OTE kita di 705 sampai 786. Oke? Nah, yang saya tandai di sini adalah yang di OTE aja, teman-teman. Yang di equilibrium saya tidak tandai. Karena apa? Kemungkinan besar area ini akan diambil, teman-teman. Ini saya tandai. Nah, area ini kemungkinan besar akan diambil. Karena harga akan cenderung untuk kembali ke area order block dan juga kembali ke area diskon, teman-teman ya. Kalian nggak lupakan masalah premium diskon. Nah, kalau udah kondisinya kayak gini, kalian juga bisa lihat area premium diskonnya dari high ke low nariknya. Ini kalian ubah menjadi premium diskon. Oke, nah ini di area premium, berarti di sini susah untuk kita mencari buy posisi, atau lebih benernya adalah kurang tepat kalau kita mencari buy posisi di area premium. Jadi kita tunggu dulu harga masuk ke area diskon, dan idealnya retracement daripada sebuah swing adalah titik equilibrium di sini, teman-teman. Nah, di area 0,5, dan bisa juga dia akan kembali ke area order block atau di area golden ratio kita ini di 3 angka ini. Tapi kenapa saya memilih di H4-nya demand-nya yang ini, teman-teman? Kalau kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu di materi order block, kita kan syaratnya adanya OB harus ada imbalance, bener. Imbalance-nya kan di sini memang ada, ya. Tapi di sini belum area diskon. Kalau di sini ini nggak ada, teman-teman, yang candle setelahnya. Tapi untuk first touch biasanya area ini akan cukup untuk menahan. Karena apa? Di bawahnya ada imbalance yang besar, teman-teman, di area sini. Nih, di area sini. Nah, yuk kita lihat aja yuk apa yang akan terjadi di market ini. Nah, seperti tadi yang awal saya bilang, area ini tidak bisa kita pakai sebagai area buy kita. Karena area ini belum masuk di area diskon. Walaupun di sini ada FVG-nya, ada fair value gap-nya. Nah, kita harus tunggu di area diskon. Area ini bisa menjadi first touch kita. Tapi kita kan plan-nya adalah mencari tren yang panjang. Jadi kita tunggu konfirmasi di area order block kita, teman-teman. Ya, kita lihat dulu apa yang akan dilakukan oleh market. Kalau nanti market membuat konfirmasi untuk bullish, maka dia akan melakukan break daripada high sebelumnya di sini. Nah, sebelum ini terjadi, range kita adalah dari high ini sampai dengan low ini.
Selama low ini belum di break, berarti market masih kita lihat biasnya menjadi bullish. Yang harus kalian ingat, change of character ini bukan pasti, teman-teman. Seumpama kalian menandai adanya change of character atau CHOCH ya. Nah, di sini charge ini bukan bersifat pasti kalau ada charge pasti ada pembalikan arah, tapi charge ini bersifat sebagai penanda bahwa ada indikasi pembalikan arah, teman-teman. Karena apa? Charge ini adalah penanda daripada perubahan tren begitu. Jadi kita harus tetap tunggu harga ini ke area OTE kita. Kita kan ada nih di sini ada juga FVG. Saya ubah dulu warnanya. Nah, ini saya hapus biar teman-teman nggak bingung. Nah, area ini adalah area liquidity, teman-teman. Untuk area liquidity biasanya ditandai dengan simbol dolar, teman-teman, kayak gini. Nah, liquidity sudah diambil. Ini artinya adalah area liquidity di sini sudah diambil atau sudah di swap. Di mana swapnya? Di sini, ya. Dan ini adalah area 618 atau area golden ratio kita. Cuman di area sini saya tidak melihat adanya zona. Jadi, kunci dari trading ini apa? Sabar, teman-teman. Tunggu konfirmasi yang lebih clear. Nah, kita lanjut dulu. Harga masih bermain-main di tengah. Dan, nah, nih, teman-teman harus lihat. Di sini ada juga low yang hampir sejajar, ya. Low yang hampir sejajar ini kemarin kita pelajari apa di materi liquidity. Kita tandai ini sebagai liquidity yaitu relative equal low. Ketika kamu lihat di sini ada relative equal low, ada liquidity di sini, maka besar chance-nya bahwa market akan turun mengambil area liquidity ini. Dan juga di sini low ini juga bisa diambil karena ini juga area liquidity. Kenapa liquidity? Harga yang pertama kali menyentuh area FVG ataupun area order block, ketika harga kembali ke sana biasanya akan di swap, teman-teman. So, kita lihat apa yang akan terjadi nanti. Lah, harganya malah naik. Tapi nggak usah khawatir. Di sini, teman-teman lihat, di sini high-nya di swap doang. Bukan di break yang strong gitu, teman-teman. Ya, bukan break dengan volume tinggi. Break volume tinggi yang gimana? Yang kayak gini nih. Break volume tinggi. Kalau yang kayak gini, ini namanya liquidity swap, teman-teman. Nah, ini kalian tandai aja. Kalau kondisi market yang seperti ini, tandai sebagai liquidity swap. Oke? Nah, di sini sudah terambil. Harga sudah kembali ke area diskon kita dan masuk di order block kita. Nah, di sini baru kita turun ke time frame M15, teman-teman. Ini eksternalnya sudah terbentuk nih. Eksternalnya juga udah keluar indikasinya bahwa harga akan melakukan penerusan tren ke atas, ya. Harga juga sudah kembali ke area order block kalian di area sini. Nah, ketika harga turun masuk ke area order block kalian pindah ke internal structure-nya. Dilihat ada apa sih di sana. Nah, kalau kita lihat kondisinya di internal structure bahwa market ada break di sini, bearish ya. Break di sini kita tandai sebagai internal break of structure. Oke? Terus dia turun, dia naik. Nah, naik di sini terus turun. Area ini ada internalnya juga. Nah, di sini. Ini area liquidity sudah diambil, teman-teman, ya. Liquidity diambil dan ini adalah internal break of structure yang terakhir, ya, di sini. Ini kita tandai sebagai area yang sudah diambil di internal structure. Lalu kita lihat kalau internalnya diambil di sini, berarti range-nya mana? Ini dan bawahnya sini dong, ya. Range daripada internal structure biar dia terus bearish. Ternyata ini di break, berarti di sini sudah muncul konfirmasi internal change of character. Nah, yang atas, ya. Nah, kalau sudah seperti ini apa yang harus dilakukan? Kalian tarik Fibonacci premium diskon dan juga kalian tarik lagi OTE-nya. Kenapa ini kita tariknya dari atas ke bawah sedangkan OTE-nya dari bawah ke atas? Ini saya ubah ke OTE ya, teman-teman. Karena untuk premium diskon harus selalu dari atas ke bawah untuk menarik premium dan diskonnya. Mau itu marketnya bullish, mau itu bearish, nariknya harus seperti itu. Nah, di sini kita melihat nih, teman-teman. Di sini ada area compression, ya, area compression. Tentu kalau di area compression pasti ada wick-wick yang panjang gini dan bertumpuk, teman-teman. Ini adalah area liquidity juga. Oke, ini juga adalah area liquidity. Nah, tunggu aja nanti di swap. Potensial harga akan kembali ke area diskon. Maka di mana kita punya order block? Kalau kita lihat di sini, last candle bullish sebelum adanya bearish tentu di sini, teman-teman, ya kan? Di sini. Nah,
Berarti disinilah baru kita tandai sebagai area order block kita. Ini untuk time frame M15-nya. Berarti apa? Kita tunggu harga kembali ke area ini. Kenapa sih Bang dari H4 kok diturunin ke M15? Kenapa harus diturunin gitu? Agar kalian menemukan zona yang lebih kecil dan juga area entry yang lebih presisi, teman-teman. Itu jawabannya. Kalau kalian punya zona yang lebih kecil, tentu resiko yang kalian pertaruhkan juga lebih kecil. Ya, kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh harga. Nah, ternyata di sini dia sudah melakukan swap daripada area ini, teman-teman. Nih, area ini. Nih, di sini kan banyak sekali high ini. Banyaklah di sini liquidity terkumpul. Dari mana? Dari orang-orang yang melakukan sell posisi di sini. Nah, dilihat ada rejection, di sell, rejection, di sell. Padahal ini memang masih area premium, tapi di kondisi market yang sudah berubah menjadi bullish. Indikasinya. Nah, kita lanjut dulu. Berarti kalau di sini sudah diambil, di mana yang belum diambil? Area ini tentu akan menjadi area liquidity juga. Kenapa? Karena ini seperti yang tadi kita bahas sebelumnya. Harga idealnya adalah kembali ke 0,5 teman-teman, dan ini belum kembali ke 0,5 atau ke titik equilibriumnya. Jadi ini adalah area yang ideal untuk menjadi sebuah liquidity. Di sini biasanya akan dijadikan oleh trader retail adalah area support, teman-teman. Nantinya harga akan melakukan break daripada zona ini untuk kembali ke area ini untuk mencari konfirmasinya. Coba kita lihat ya. Nah, ini yang seperti tadi kita bahas. Area ini adalah liquidity. Jadi, area ini harga kembali dan melakukan break atau mengambil area liquidity ini. Jadi, orang-orang yang FOMO melakukan buy posisi di sini di area premium, maka terkena stop loss, teman-teman. Kita lanjut dulu ke kondisinya. Nah, di sini harga sudah masuk ke zona kita. Kalau sudah masuk, kita tunggu harga ini keluar daripada zona di OB internal kita. Biar kenapa? Biar kita lebih aman. Di sini sudah ada konfirmasi rejection. Ini ada rejection candle. Dikonfirm lagi di sini ada engulfing. Oke? Berarti kita bisa melakukan buy posisi di sini dengan stop loss di bawah zona internal kita yang kecil ini. Nah, ingat lebihin sedikit untuk spread ya. Dan target profitnya adalah high sebelumnya di sini. Oke, ini adalah area target profit. Kenapa target profitnya di situ? Kalau teman-teman bingung kenapa area target profitnya di sini, berarti kalian perlu menonton video saya yang liquidity. Ada di sini. Oke, karena di situ kita akan membahas area liquidity, baik itu BSL atau SSL, bisa dijadikan target kita untuk take profit. Kita lihat harga bergerak. Nah, di sini sesuai dengan yang tadi kita bahas, harga menyentuh take profit kita. Nah, di sini juga berarti sudah dikonfirmasi terjadi break of structure untuk internal structure. Ya, kalian bisa tandai sebagai internal break of structure. Kenapa kok internal break of structure? Karena ini terjadi di M15. Ini adalah sebuah pergerakan di time frame H4 sebenarnya, teman-teman. Nah, di H4-nya masih seperti ini. Ya, range-nya jauh. Dari sini sampai high yang ini. Nah, ini adalah range daripada H4. Kita entry-nya di M15. Itulah alasannya. Tapi kita tahu, oh targetnya akan ke atas sini loh. Berarti fokus kita hanya mencari apa? Buy posisi. Nah, di sini kita lihat lagi area-area untuk terjadinya retracement, teman-teman. Dari mana? Dari low ini ke high yang terbaru. Oh, kita ada area order block di sini. Nih. Ada juga FVG di sini. Ada kalanya harga ini akan mencari order block kalian, teman-teman. Ada kalanya juga akan tertahan di fair value gap. Kenapa begitu? Ketika momentumnya kuat untuk bullish, biasanya harga hanya akan kembali ke titik equilibrium atau ke FVG yang terdekat. Namun, kalau memang kondisinya normal, dia akan kembali ke OTE kalian, ke area optimal trade entry kalian. Kita lihat apa yang akan terjadi di market. Harga pertama kali menyentuh FVG, kalian boleh mark di area sini dan area sini. Oke, buat apa? Buat kita cari. Bisa nggak untuk tumpuan kita entry? Atau dia akan menuju area order block kita. Nah, ternyata dia break, teman-teman, ke atas. Berarti, kalau kalian melihat kondisi yang seperti ini, teman-teman, kalian bisa
tarik Fibo OTE di dalamnya. Dari low yang terbaru sini ke high yang di break ini. Nah, kenapa? Buat kalian lihat di dalamnya ada zona enggak? Ada zona lagi enggak? Oh, di sini ada base. Ya kan? Kita lihat. Oh, di sini ada base. Berarti apa? Rally, base, rally. Berarti harga juga akan possible kembali ke sini sebelum kalian melakukan buy posisi. Nah, di sini. Ini juga bisa kalian lihat sebagai area yang potensial, teman-teman. Atau kalau ininya namanya POI atau point of interest. Area yang menarik, teman-teman. Ya, saya marking di sini sampai di FVG-nya ini. Oke, kita lihat ketika harga turun ke dalam zona. Semoga turun ya. Nah, di sini harga sudah menyentuh daripada zona kita, teman-teman. Tapi kita tunggu dulu konfirmasi selanjutnya. Nah, ini kita lihat harga kembali ke zona kita yang terakhir ini, teman-teman. Di area sini. Nah, sampai di bottomnya. Kalau order block, kalian lihat wicknya panjang gini, ini marking full ya teman-teman ya. Markingnya full, jadi seperti ini cara markingnya. Dari high ini sampai ke bottom daripada wick yang terpanjang ini, kalian tandai sebagai area order block kalian. Nah, di sini harga sudah muncul rejection ya. Kalian kalau mau melakukan buy posisi, bisa dari sini teman-teman. Nah, dari area rejection ini ya, kalian buy dengan stop loss di bawah zona kalian. Dan take profitnya tentu di high sebelumnya. Nah, ditambah di sini juga kita lihat ada equal high area liquidity. Berarti harga possible untuk melanjutkan tren kenaikannya ke sana. Terus kita lihat juga, oh di sini ada break of structure. Berarti harga juga possible untuk melakukan break ke sini, ke high sebelumnya ya. Ini kalian tandai juga sebagai liquidity. Kalau ini di break baru kalian ubah dari liquidity menjadi break of structure. Oke, kita lihat apa yang akan terjadi di market. Ini adalah area kalian boleh melakukan partial TP atau close bagian daripada open posisi kalian dan melakukan set break even tentunya. Kalian geser stop loss-nya ke area titik entry. Nah, kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Nah, harga sudah menyentuh target awal kita. Berarti kalian sudah bisa menggeser stop loss-nya ke titik entry kalian. Loh, kita juga mendapatkan harga sudah melakukan break daripada high sebelumnya. Berarti di sini sudah menjadi area break of structure. Mudah bukan cara melakukan trading ketika kalian memahami bagaimana structure itu terbentuk, di mana liquidity-nya, bagaimana sih alur-alurnya, dan juga bagaimana harga melakukan reaksi daripada zona kalian. Nah, saya juga ada beberapa tips nih buat teman-teman biar ada pegangan. Ini bisa kalian catat atau kalian screenshot biar kalian tidak lupa. Tips penting untuk trading menggunakan smart money concept dengan multiple time frame. Yang pertama, selalu mulai dari time frame besar, baik itu H4 atau mungkin kalau kalian yang menggunakan high time frame-nya H1 atau mungkin daily. Nah, kalian pilih dari high time frame kalian dulu. Gunanya apa? Untuk mengidentifikasi tren utamanya, untuk melihat konteks besarnya juga ya. Lalu yang kedua, gunakan time frame kecil untuk presisi ya. Time frame kecil yang kita pakai tadi adalah M15. Nah, kalian kembali ke SOP kalian. Kalau kalian yang belum punya SOP, kalian bisa ikuti SOP yang dari saya. Nah, M15 buat apa? Entry hanya dengan konfirmasi adanya break of structure atau change of character. Tadi sudah saya contohkan. Lalu yang ketiga adalah perhatikan harga di area order block kalian. Nah, ada candle rejection nggak? Baik itu pin bar ataupun engulfing memberikan sinyal yang kuat. Lalu yang keempat adalah manajemen risiko dengan stop loss yang tepat, teman-teman. Letakkan stop loss di luar daripada zona kalian. Ya, jangan di dalam zona naruh stop loss-nya, teman-teman. Harus di bawah. Tadi juga sudah dicontohkan. Gunakan risk to reward ratio yang sehat. Minimal adalah 1:2 atau 1:3. Kalau kita lihat tadi di atas, ya, risk to reward ratio-nya yang kita dapat adalah yang pertama 1:4,5. Yang kedua, kita cek dulu ya. Yang kedua kita dapatkan adalah risk to reward rasionya 1:5 teman-teman, 1:5,3. So itu benar-benar sehat teman-teman ya. Katakan kalian kena 3 kali stop loss pun masih profit kalau kalian menggunakan risk to reward rasio yang bagus seperti tadi 1:4,5, 1:5, ya kan? Jadi 1 kali risiko kalian berbanding dengan 4 kali atau 5 kali daripada risiko yang kalian pasangkan tadi ketika kalian take profit. Nah,
Yang keenam ini yang penting teman-teman, catat dan evaluasi setiap trade-nya. Bikin dokumentasi atau mau bikin jurnal. Mau itu trading kalian berhasil, tidak berhasil, tetap tulis. Karena apa? Kalau berhasil, kalian dapat profit, kalian dapat ilmunya. Kalau nggak berhasil, kalian bisa koreksi di situ. Kenapa itu tidak berhasil? Apa kalian entry-nya kecepatan atau zonanya tidak sesuai? Di situ kalian bisa belajar ya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, masih takut, masih ragu buat trading, masih nggak ngerti, butuh arahan. Di sini saya mau mengajak teman-teman untuk bergabung dengan komunitas saya di G-Trade Academy. Karena di G-Trade Academy, buat teman-teman yang belum bergabung, saya kasih tahu apa aja sih yang kalian dapat di dalamnya. Yang pertama yaitu analisa dengan akurasi tinggi tentunya. Yang kedua yaitu komunitas yang solid dan sehat sekali teman-teman. Lalu yang ketiga, materi edukasi yang lengkap. Dan juga ditambah saya ada live setiap minggunya di dalam komunitas ini. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, nggak ngerti, mau nanya-nanya siapa, buruan deh gabung. Mumpung gratis ya teman-teman. Kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini. Dan ingat, kita di G-Trade Academy ini adalah komunitas edukasi teman-teman ya. Jadi tidak ada istilah titip dana, tidak ada istilah joki akun, tidak ada istilah investasi manajemen akun ya. Jadi kalian trade untuk diri kalian sendiri. Kita hanya membantu untuk mengajarkan. Oke, jadi kalau ada yang menawarkan dengan atas nama G-Trade Academy, kami bisa nyatakan bahwa itu adalah penipuan. Dan di G-Trade Academy tidak pernah melakukan penawaran seperti itu. Atau mungkin kalian yang mau daftar di G-Trade Academy, tiba-tiba ada yang ngechat kalian, menawarkan untuk dibantu deposit, dengan iming-iming dapat bonus deposit. Nggak ada ya teman-teman ya. Itu fix 1000% pasti penipuan. Ya, jadi buat teman-teman yang mau bergabung di G-Trade Academy, kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi ini, nggak ada yang lain ya. Dan itu semua gratis, nggak ada biaya bulanan. Oke? So, buat teman-teman yang masih bingung dengan video tadi, kalian bisa play ulang. Bagaimana sih caranya Bang Gio ini melihat kondisi structure, bagaimana Bang Gio ini mencari area liquidity, area yang possible untuk diambil. Dan juga buat teman-teman yang punya pertanyaan, kalian jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Kita diskusi di komentar video ini. Atau kalian yang punya ide-ide yang mau kita bahas di video berikutnya, kalian juga jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like untuk support kami dan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video-video saya berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Giovanni dan salam Fortuno.